Dan di video kali ini kami akan memandu kalian lewat praktikum karakteristik transistor bipolar. Ya, catatan kecil nih sebelum mulai. Karena di Proteus komponen BD130 nggak tersedia, di sini kami menggantinya dengan BD139 ya. Karakteristiknya tuh mirip kok, sama-sama transistor daya jenis NPN. Yuk langsung kita bedah praktikumnya. Sebelum masuk ke rangkaian, ini dia komponen-komponen yang kelompok kami gunakan di simulasi Proteus. Pertama ada transistor BC50, kemudian transistor BD139, kemudian ada pot Hg atau potensiometer, lalu ada resistor, kemudian ada V-source untuk baterai atau sumber dayanya. Kita juga bisa menambahkan ground. Lalu kita juga menambahkan DC ammeter sama DC voltmeter. Oke, kita langsung aja. Pertama, kita akan uji karakteristik masukan dulu. Di sini kita mau lihat hubungan antara arus basis IB dan tegangan basis emitor FPE. Rangkaiannya kita susun pakai resistor 1500 dan potensiometernya 220 ohm. Setelah satu daya dinyalakan di 90 volt, kita akan memutar potensiometernya perlahan-lahan biar tegangan FPE-nya naik bertahap. Nah, kita nargetinnya tuh dari 0,1 volt sampai 0,65 volt. Oke, langsung aja kita buat rangkaiannya terlebih dahulu. Oke, karena rangkaiannya udah jadi, kita bisa mulai uji jawabannya. Itu kan mulai dari 0,1 volt. Oke, terlihat ya 0,1 volt itu ini masih 0. Kita akan naik terus sampai ke 0,65 volt. Nah, di sini mulai muncul angkanya ya, mulai naik. Nah, di 0,65 ini kita mendapatkan 1,69 mA. Di sini bisa kita lihat saat FPE berada di bawah 0,5 volt, arus 1 pi masih sangat kecil karena karakteristik basis emitter ini mirip seperti dioda biasa dalam kondisi forward bias. Lanjut ke langkah kedua, yaitu karakteristik keluaran. Kita akan membuat rangkaiannya terlebih dahulu.
Oke, karena rangkaiannya udah jadi, kita akan mulai untuk untuk mencuci jawabannya. Sebelum itu tujuannya kita sebelum itu tujuannya kita mau melihat perilaku arus kolektor atau IC terhadap terhadap tegangan VCE dengan syarat arus basis atau IB-nya harus dikunci alias dikonstankan. Jadi, pertama kita putar potensiometernya 1 kilo ohm sampai arus IB pas menunjukkan angka 10 mikroampere. Kita ganti dulu di mikroampere ya. Iya, jalankan dulu bit dulu. Oke, kita bisa turunkan 10 mikroampere. Oke, kalau udah kita bisa mainkan potensiometernya yang di 220 di sini. Hal ini untuk tegangan VCE naik bertahap dari 0,25 volt sampai 8 volt. Nah, kita harus ingat ya, mencatat keluaran arus IC-nya yang keluar. Nah, 25 kan nggak bisa ya, kita cari yang mendekati dan mendekati 25. Oke, dari 6 itu kita mendapatkan hasilnya 2,25. Oke, akan kita naik sampai 8 volt. Nah, 8 volt ini kita mendapatkan 2,74 ya. Nah, langkah ini kita bisa ulangi lagi untuk nilai IB di 20, 30, dan 40 mikroampere biar kita bisa tahu memetakan daerah saturasi, daerah aktif, dan daerah cut off si transistornya. Oke, yang terakhir kita akan menguji karakteristik transfer. Sebelum membuat rangkaiannya, di pengujian ini tuh kita mau lihat seberapa sensitif arus output atau IC atau IC berubah ketika arus input IB kita naikkan. Nah, kita mulai buat rangkaiannya.
kita gunain 9 volt dulu, baru pakai yang 6 volt. Nah, penerangannya udah jadi. Rangkaian ini tuh dibikin jadi lebih simple, pakai resistor 1 kilo ohm dan potentiometer 220 ohm. Pengujian ini juga kami lakukan dalam dua kondisi tegangan satu daya, yaitu di 9 volt sama 6 volt. Makanya tadi aku bilang pakai yang 9 volt dulu, baru pakai yang 6 volt. Di setiap kondisi ini kita putar potensiometernya supaya arus IB naik teratur dari 0,2 mA sampai 1,5 mA. Lalu kita bisa catat arus IC-nya yang dihasilkan. Kita nyalakan dulu ya. Oke, 0,25 kan bisa ya ini ya. Terlalu besar ya kalau pakai 0,26, kita pakai 0,18. Menghasilkan 7,71. Dan kita akan naikkan sampai ke 1,4 mA. Nah, hasilnya yaitu 58,9. Terus kita ganti lagi tegangan jatuh dayanya jadi 6 volt, yang 6 volt. Ini akan lagi. Oke, kita mulai dari 0,2. Oke, kita bisa pakai 0,18 atau 0,22 ya, yang mendekati 20, 0,22 mA atau 0,2 mA. Kita bisa naikkan sampai 1,5, 1,4 kayak yang tadi sebelumnya. Ini kita pakai yang 1,38 aja yang lebih mendekati, dan hasilnya yaitu 55,4. Oke, inilah perbandingan antara IC dan IB. Inilah yang bakal menentukan faktor penguatan atau nilai HFE dari transistor kita. Nah, setelah semua data dari ketiga tabel tadi terkumpul lewat simulasi Proteus, langkah terakhir kelompok 5 adalah memplot data tersebut menjadi kurva karakteristik masukan, keluaran, dan transfer. Dari kurva ini tinggal kita hitung deh resistansi input, resistansi output, dan penguatan arusnya dalam kesimpulan laporan. Sekian penjelasan praktikum dari kelompok 5. Hasil nanti selanjutnya bisa kita masukkan ke dalam laporan. Nah, semoga videonya bisa bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Oke, bye.